wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobrol Bareng Alimus. Kali ini sahabat Almania ditemani bersama saya, Rohman Ilhami Fahman. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, sahabat Almania. Langsung aja kita perkenalkan nih. Apa panggilnya kira-kira? Kak, Dinda, atau Ade? Bebas, yang penting jangan sayang. Waduh. Sapa dulu sahabat-sahabat Almania di seluruh Nusantara. Jadi namanya Almania gitu. Iya, kita. Sahabat Almania, perkenalkan nama saya Siti Fatmawati. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini kan momentumnya terkait Hari Guru ya. Kira-kira sahabat Almania pengen tahu nih kegiatan Kak Fatma, kegiatan sehari-hari ini ngapain aja sih coba? Kegiatan rutinitas ya. Rutinitas. Kalau pagi jadi pengajar. Pas banget ya Hari Guru ya. Iya, kalau pagi ngajar di sekolah, kalau siang biasanya produksi karena punya usaha kecil-kecilan ya. Terus sore sampai malamnya jaga warung produksi. Tapi di sela-sela itu di beberapa hari dalam satu minggu itu ada salah satu hari yang khusus buat isi ekskul. Oh, ekskul. Ekskul apa Kak kira-kira? Itu ada dua dalam satu hari Jumat itu, yang habis zuhur ekskul drum band, pasti pada tahu ya yang gedumbreng itu. Iya. Tahu semua ya? Tahu. Iya, terus sama yang kalau habis asar itu biasanya ngajar ekskul PIKR. PIKR itu apa ya? Biar kita tahu semua nih PIKR tuh kira-kira. PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Wih, mantep banget. Jadi kalau remaja punya permasalahan bisa konsultasi nih. Bisa. Boleh. Oh iya, menurut berita yang beredar nih, Kak Fatma juga atlet ya? Berita dari mana itu? Banyak berita-berita gitu. Oh gitu, perlu divalidasi juga di sini. Iya, perlu lah, biar teman-teman tahu juga kali ya. Iya, saya mantan atau gimana nih? Tapi sekarang masih, cuma lagi aktivitasnya masih lagi istirahat dulu. Nanti kemungkinan bisa aktif lagi gitu. Ya, aktif apa nih kira-kira Kak? Kan nggak tahu kita. Atlet panjat tebing. Panjat tebing. Oke. Ya, sebelum ke momentum Hari Guru, kita bahas ke Hari Guru. Ada nggak sih prestasi di yang kakak lakukan tadi tuh kayak drum band, terus di PIKR ataupun di atlet, coba sebenarnya. Drum band pernah nggak ikut perlombaan gitu drum band? Ya, kalau drum band itu sebenarnya awalnya dari hobi sih ya. Jadi drum band itu yang diajar tingkatan apa Kak? Kalau saya sekarang tingkatan MI atau setara SD. Wow. Ya. MI ya. Iya, dulu sempat ngajar di tingkatan SMA juga, di MA khususnya di sekolah saya dulu gitu. Tapi sekarang udah enggak karena dari waktu juga enggak cukup gitu ya, enggak bisa bagi. Jadi dari drum band itu sebenarnya awalnya hobi sih ya, hobi. Terus karena ikut ekskul di sekolah, ikut ekskul drum band, terus benar-benar digelutin gitu ya, sampai lulus sekolah pun masih ikut gitu. Jadi setelah lulus sekolah ikut ngabdi di sekolah, ikut latihan-latihan, sampai ada kesempatan di momen yang pelatihnya udah out gitu, jadi disuruh alumninya buat lanjut gitu. Akhirnya dari situ lah gitu. Sebelum ke jenjang pendidikan formal nih Kak, kita berbicara terkait mengajar. Kakak ngajar drum itu di tingkat MI ya? Kira-kira sulit nggak sih gitu tuh? Lumayan sulit. Harus ngontrol emosi banget nggak sih gitu tuh? Iya. Kalau dibilang sulit, kayaknya ngajarin apapun itu pasti ada titik sulitnya gitu ya. Tapi kalau kita ngelakuinnya dengan senang hati dan itu termasuk hobi kita gitu, sulitnya itu bakal dikesampingkan. Kalau sulit pasti sulit karena yang diajar anak-anak, terus kita harus bisa nyesuaiin tempo, nyesuaiin nada juga gitu loh. Jadi ya gitu. Solo coaching nggak sih kira-kira? Solo coaching nggak? Ya. Sendirian. Wow, mantap. Berarti kalau di pendidikan non formal Kak Fatma tuh dari MI, MTS hingga SMA ya? Formal, non formal. Kayak tadi yang ngelatih ekskul. Oh, ngelatihnya ya. Sekarang di pendidikan formal nih kita, karena sekarang momentumnya Hari Guru kan ya, di pendidikan formal. Sebelum kita berbicara pengalaman Kak Fatma, kira-kira di Hari Guru ini ada nggak sih guru yang menginspirasi Kak Fatma sehingga Kak Fatma sekarang aktivitasnya juga bisa bergelut di dunia pendidikan?
khususnya guru? Ada. Coba boleh diceritakan sedikit. Jadi sebenarnya saya tuh nggak ada pikiran ya buat jadi guru gitu, nggak ada pikiran buat jadi guru. Tapi memang karena dunia saya adalah ngajarin gitu kayak Dramin kan mentransformasi, mentransfer ilmu. Akhirnya kata orang-orang cocok nih kayaknya kalau jadi guru. Tapi tadi yang dibahas ya ada nggak sih sosok guru yang disenengin gitu ya? Tentunya ada. Salah satu guru yang jadi favorit banget dari dulu gitu ya. Guru SD saya, kebetulan wali kelas dulu di kelas 4 sama kelas 6 kalau nggak salah. Apa yang menginspirasi kira-kira? Yang menginspirasi itu beliau bijaksana, terus ketika memberikan materi itu langsung nyampe gitu. Maksudnya gimana caranya dia mengemas penyampaian materinya itu bisa nyampe ke anak murid. Gitu. Jadi ada kan beberapa guru yang kewajibannya mengajar, dia hanya mengajar kayak ya udah ngajarin, yang penting saya udah ngajarin nih gitu, terserah anak murid paham atau enggak. Tapi salah satu guru ini beliau menerapkan kayak nggak ngajar, nggak hanya ngajar doang gitu. Artinya mengajar itu bukan cuma kita menggugurkan kewajiban sebagai betul. Tapi memang gimana caranya si anak yang kita ajar nih benar-benar paham. Jadi beliau menerapkan berbagai macam metode yang memang bisa membangkitkan semangat anak-anak buat belajar. Nah, mulai dari situ kan saya juga semangat buat belajar. Yang paling utama itu waktu itu diajarin adalah belajar keberanian. Gimana tuh Kak? Gimana ya, anak SD kan pada malu-malu gitu ya. Maksudnya kayak buat maju ke depan aja kayak gemeteran gitu, takut gitu kan. Bisa juga pernah ngerasain. Nah, kayak ngomong sekarang di depan kamera, ngobrol dengan orang asing gitu ya. Itu kan ada beberapa yang kita kan udah bukan asing lagi misal gitu ngobrol sama orang asing itu kayak ada rasa-rasa grogi gitu kan, atau nggak pede gitu buat ngomong di depan umum, apalagi depan kamera gitu. Saya termasuk orang itu sebelumnya. Introvert berarti ya? Gitu ya. Tapi setelah diajarkan sama guru ini, masalah benar atau salah belakangan. Artinya diajarkan keberanian. Pokoknya kalau misalnya Bapak suruh maju, yang penting kalian maju dulu. Itu yang paling utama saya dengar sih. Kalau kalian suruh Bapak maju aja dulu. Urusan bisa atau enggak di depan, itu urusan belakangan gitu. Kamu udah maju ke depan, itu udah bagus banget. Nah, dari situ udah mulai terpacu akhirnya mencoba-coba buat ya gitu. Nih Kak, pas masa Kakak mas sekolah kira-kira pernah nggak sih dihukum sama guru? Pernah. Terus apa yang Kakak ambil waktu itu? Hikmahnya kira-kira misalnya? Kalau dihukum sih kayaknya enggak yang berat-berat banget ya. Kalau dihukum tuh paling keseringannya karena telat. Karena terlambat ke sekolah. Karena kebetulan dulu juga pernah jadi pengurus OSIS tuh. Pengurus OSIS kan tugasnya menertibkan siswa-siswa gitu, maksudnya ya mengkoordinir siswa-siswa agar menjadi lebih baik. Terus ketika saya jadi pengurus OSIS, tapi saya terlambat dan dihukumlah sama guru gitu. Hukumannya gimana tuh Kak? Hukuman bentuk fisik atau gimana? Ada kotak fisik nggak kira-kira? Enggak sih, cuma paling kadang suruh bersih-bersih kamar mandi gitu. Terus buat lebih disiplin lagi. Ya kita sampaikan ke sahabat-sahabat, adik-adik Almania ya, bahwa ketika kita mendapatkan hukuman ya artinya di situ guru itu bukan benci ya, tapi mengajarkan kita untuk disiplin gitu kan, disiplin waktu, menghargai. Iya, betul. Iya, di situ saya kepikiran kayak di awal kok ibu ini ngomongnya gini amat sih gitu kan, kayak kenapa harus ngebersihin WC sih, kan ada tukang bersih-bersih gitu. Ternyata bukan buat ngebersihin WC-nya itu yang penting, tapi yang terpenting adalah kita mau disiplin, kita mau tertib, dan kita ada efek jerah nih ketika kita tidak tertib. Ada konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi kalau nggak mau dapat konsekuensi itu, kita harus belajar tertib gitu. Nah, kita masuk ke kan sebagai guru juga ya di salah satu madrasah ibtidaiyah. Tentunya kita juga hormat sekali ke guru-guru yang senior ya, karena sudah mendidik kita, sudah mengajari kita hingga kita sekarang bisa beraktivitas menjadi guru lah kan. Kita sudah bisa bekerja lah. Sekarang kalian sebagai guru muda ya, ini istilahnya guru muda, ada nggak sih kesulitan gitu tuh di era sekarang, kayak misalkan ya kan dengar ada berita tuh kan dikit-dikit kalau misalkan hukum ada dilaporin lah, ada apalah, ada aduan lah, gimana Kak? Iya, betul.
Kalau saya sih termasuknya guru baru ya, karena kan belum ada 1 tahun. Kebetulan saya baru masuk. Tapi kan walaupun guru baru kan secara pengajaran terhadap anak segala macam kan ya di tingkatan usianya kan udah berpengalaman kan berapa ya, artinya lebih dari 2 tahun 3 tahun kan mengajar drum band itu kan. Artinya sudah punya pengalaman lah. Iya, cuma berbeda ya maksudnya mengajar formal dan informal gitu. Coba gimana tadi? Kesulitannya ada karena setiap anak itu karakternya beda-beda. Ada yang bisa cepat masuk kalau diajarin, ada yang susah nggak langsung masuk gitu ketika diajarin. Ada juga yang cepat masuk tapi anaknya nggak mau fokus gitu, nggak mau fokus. Sebenarnya dia kalau belajar dia bisa cepat masuk, tapi dia susah fokusnya gitu, pengennya main sana sini gitu. Ya karena usia segitu mungkin emang lagi main ya kayak. Jadi ya kesulitannya itu sih nggak bisa menyamaratakan dan kita harus benar-benar memahami karakter. Betul banget. Jadi kita tidak bisa memaksakan si anak ini semua sama rata. Ya betul kan. Karena beberapa orang ada yang punya kelebihannya di tempatnya masing-masing gitu. Jadi ada anaknya yang menggambar bagus banget, hebat banget gitu. Tapi di urusan membaca atau menghitung dia agak kurang gitu. Terus ada yang sebaliknya, dia pintar banget nulis, pintar banget ngebaca, pintar banget dalam segi hitungan. Tapi untuk menggambar ke yang hal-hal berbau seni gitu dia agak kurang gitu. Jadi semua tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal gimana kita buat menyikapinya gitu. Si anak nih mau diarahkan sama kita terus dibimbing ke arah yang dia suka gitu, atau kita mau memaksakan untuk sama rata dengan yang lainnya gitu. Pernah nggak sih Kak mengalami ketika misalkan di usianya ngajar kelas berapa Kak? Kelas 3. Kelas 3, misalkan kelas 3 yang memang harusnya bisa membaca, tapi ada aja yang belum capai ke tahap itu ya? Iya, ada, pasti ada. Itu Pokoknya kayaknya di setiap kelas pasti ada sih ya. Iya. Kalau untuk yang kelas 3 saya pegang ini khususnya, itu memang ada beberapa yang sulit banget, bahkan mengenal huruf aja belum bisa. Dan ada kolaborasi lah di dunia pendidikan, betul nggak sih Kak? Betul banget. Jadi yang saya hadapi saat ini, ada beberapa anak yang dia bahkan huruf aja belum mengenal gitu, kelas 3. Saya mencoba fokus buat ngajarin dia, tapi ternyata teman-teman yang lainnya terbengkalai gitu, maksudnya kayak tertinggal teman-teman lainnya karena saya fokus sama 1 orang. Artinya emang harus ekstra buat membagi. Nah gitu. Jadi saya berpikir kalau misalnya nih guru, saya awalnya mikir kalau misalnya kecerdasan anak itu ada tanggung jawabnya guru, gimana guru ngajarin. Tapi setelah saya jadi guru gitu dan mengalami hal itu, kayak ternyata nggak sepenuhnya tanggung jawab guru loh. Guru juga punya batasannya. Anak kan sekolah nih, cuma dari jam 7 misalnya, kalau yang full day sampai jam 2 atau jam 4 gitu. Kalau yang sekolah biasa sampai jam 12, berarti berapa jam doang hitung. Dan anak tuh lebih lamanya sama orang tua. Jadi sebenarnya yang berperan sangat penting itu adalah pendidikan di rumah. Karena di rumah itu madrasah pertamanya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mau anaknya memang berjalan mulus di pendidikan, harus ada kolaborasi antara orang tua dengan guru. Iya. Gitu. Bukan berarti guru juga lepas tanggung jawab, dan bukan berarti juga orang tua lepas tanggung jawab. Betul. Jadi semuanya sebenarnya untuk kecerdasan anak ini harus dua-duanya gitu. Harus balance antara orang tua dengan guru. Karena saya sendiri merasa kalau saya memaksakan untuk mengajari anak ini sampai bisa, 1 anak ini, kasihan teman-teman yang lain harus terabaikan. Gitu. Jadi benar-benar harus ada kolaborasi lah di sekolah sama guru diajar, di rumah juga orang tua harus sadar diri juga gitu. Tapi menurut pendapat saya nih, kalau kita berbicara terkait ada siswa yang tertinggal atau misalnya ada keterlambatan potensinya ya. Pendapat saya mungkin bukan dia harus mengajar apa yang dia harus bisa ya, tapi sebelah mana nih dia punya potensi. Nah, itu yang harus itu kan harusnya kan. Kayak misalkan dia nggak kurang dalam hal membaca, tapi dia misalkan di wilayah kayak berkarya, berkesenian atau berolahraga, nah itu yang harus digali potensinya oleh orang tua sendiri, oleh sekolah sendiri gitu kan ya. Artinya ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Iya. Kadang kan ada ya, nggak semua dan nggak begitu banyak juga, tapi ada nih orang tua yang kayak
sepenuhnya menanggung jawabkan anaknya itu ke sekolah. Ya buat apa anak saya di sekolahin kalau saya ikutan ngajar juga gitu. Padahal kan nggak sepenuhnya itu kewajiban sekolah gitulah intinya. Jadi orang tua juga punya peran sangat penting gitu. Kayak belajar jalan aja kan nggak mungkin langsung belajar di sekolah gitu. Memang sulit juga bagi seorang guru. Di sisi lain guru harus mengikuti kurikulum juga. Iya, guru harus mengajar ketertinggalan murid. Iya, Ya artinya harus ekstra banget. Nih Kak, kan saat ini jadi guru ya, udah sampai ke titik jadi guru. Ada nggak sih apa namanya ungkapan terima kasih ke guru spesial siapapun lah itu yang bisa apa namanya ilmunya tuh dimanfaatkan hingga Kakak berada di titik saat ini? Tentu. Coba sampaikan ke sahabat-sahabat Almania. Kan jadi sedih ya kalau ngomong kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, sampaikan aja. Tentunya jadi siapapun saya sekarang atau jadi siapapun kita semua sekarang yang gimana ngikutin sedih ya nggak apa-apa kita sampaikan semoga iya. momen hari guru ini kita laksanakan dengan hikmat lah. Iya, sekarang saya bukan berbicara saya sebagai guru sekarang tapi saya sebagai diri saya yang sekarang gitu. Saya mau ngucapin terima kasih banyak. Yang pertama buat orang tua dan keluarga saya karena beliau dan mereka adalah madrasah pertama saya. Yang kedua buat semua guru-guru saya mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dan sampai sekarang pun nggak cuma guru yang ada di sekolah tapi yang ada di luar juga. Saya pelatih saya, pelatih drum band saya yang bisa membuat saya mentalnya terbentuk gitu. Pokoknya semua yang pernah menjadi guru dalam kehidupan saya mau ucapin terima kasih banyak karena berkat kalian semua lah gitu. Iya, jasa-jasa beliau orang ini saya bisa menjadi diri saya yang sekarang ini, yang bisa ngomong, yang bisa ngobrol sama bapak ya. Ya gitu, jadi mau ngucapin terima kasih banyak. Insya Allah jasa apa sih? Jasa selalu kita ingat lah. Selalu kita ingat. Sampai sekarang pun saya masih ingat betul guru-guru atau orang-orang yang pernah berperan penting dalam hidup saya pasti saya ingat. Dan ketika ketemu di jalan tuh sampai ada satu pelatih yang saya kayak udah anggap sebagai bapak sendiri gitu. Setiap ketemu beliau ini saya selalu ngerasa pengen nangis gitu. Saliman kalau ketemu tuh histeris, Saliman pengen nangis. Karena udah bener-bener nganggep bener-bener coach saya banget gitu. Boleh sebutin nggak namanya? Boleh. Salamkan aja. Kak Edi Febriadi, semoga nonton. Halo. Halo Kak Edi ya. Tentunya di momen hari guru ini kan banyak sesuatu yang kita dapat ya dari guru. Ya artinya jasa mereka juga tidak akan kita lupakan ya. Betul. Dan ingat nih satu nih Kak, kadang saya juga lupa ya, tidak ada yang namanya mantan guru ya. Betul. Sampai kapanpun mereka adalah guru kita. Tetap guru kita. Karena di dunia ini, yang khususnya di Indonesia, pendidikan itu hal yang paling penting sekali. Ya. Dimanapun, pokoknya dimanapun pendidikan itu paling penting. Kalau prinsip saya gini, mau jadi apapun kita nanti, itu terserah Allah, maksudnya terserah takdir kita ke depan. Tapi untuk urusan belajar mau sampai kapanpun kita harus tetap kejar. Wajib yang namanya belajar itu wajib. Sebelum kita closing ya, sebelum kita tutup, ada juga yang saya mau sampaikan bahwa prinsipnya semua orang itu bakal saya anggap guru karena kita bisa belajar apapun dari mereka. Nah, dan setiap tempat juga bisa anggap saya sekolah, bisa saya anggap sekolah gitu. Kayak misalkan di sini saya dapat belajar, berarti di sini tempat sekolah saya. Jadi sekolah itu bukan hanya sekolah yang normal, betul. Dimanapun kita mendapat ilmu itu bisa sekolah. Ya. Sebelum kita berpisah dengan sahabat Almania di rumah, coba sampaikan closing statementnya guru-guru ke adik-adik kita semua. Untuk seluruh guru di Indonesia. Ya dimanapun guru berada tetap semangat dan perluas lagi sabarnya karena saya tahu mengajar anak orang itu nggak semudah itu gitu. Termasuk saya juga sadar diri dulu saya diajarin kayaknya kayak gini deh gitu. Selalu sabar, terus tetap semangat. Semoga apapun yang dilakukan menjadi berkah dan lancar selalu rezekinya. Amin. Terus udah sih untuk guru itu. Kalau untuk adik-adik semua yang sekarang kondisinya
di tahap belajar. Adik-adik dan orang tua ya? Ya, adik-adik dan orang tua. Oh, adik-adik dulu sekarang. Adik-adik, pokoknya jangan mikir bahwa oh saya nggak bisa, oh saya nggak bisa. Pokoknya jangan sampai ucapkan kata tidak bisa. Karena itu bakal menjadi mindset kita ke depannya. Mau kita bisa atau nggak bisa, harus mau ada keinginan buat belajar gitu. Untuk adik-adik itu. Terus kalau untuk orang tua, yuk kita sama-sama mencetak generasi bangsa. Melahirkan. Oh ya, melahirkan ya. Orang tua ya, orang tua melahirkan dan mencetak generasi bangsa. Sama-sama bekerja sama, berkolaborasi. Jangan sampai ada pikiran bahwa kecerdasan anak itu tanggung jawab sekolah atau tanggung jawab guru, karena orang tua juga perlu berperan penting untuk kecerdasan anak. Ya. Itu aja ya. Terima kasih ya Kak Fatma, ini udah berbincang-bincang di momen Hari Guru ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bermanfaat, dan begitupun ketika ada kesalahan itu pure memang kita manusia yang tempatnya salah. Mungkin itu saja buat sahabat Almania di rumah. Semoga bermanfaat ya obrolan kali ini. Sampai jumpa lagi di Obrol bareng Alnius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.